Umat Islam pernah mengalami kejayaan yang sangat cemerlang di abad pertengahan selama 7 abad pada bidang ilmu pengetahuan. Umat Islam menjadi pusat peradaban dunia dengan kemegahan perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad dan peradaban Eropa di Andalusia. Saat itu, terdapat masa kegelapan yang terjadi di wilayah barat, sehingga dengan kemajuan ilmu pengetahuan, umat Islam memancing ketertarikan masyarakat barat untuk mempelajarinya. Disinilah kami mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir akan menampilkan sebuah film pendek yang membahas tentang salah satu tokoh orientalis yaitu Abraham Geiger dan pemikiran-pemikirannya. Selamat menyaksikan! Teman-teman, ada apa nih lagi kumpul-kumpul, ada tugas ya dari dosen? Yang kita disuruh nyari tugas tentang Abraham Geiger dan pemikirannya. Tentang Abraham Geiger baru aja minggu kemarin kan saya, Heldi dan Medo dapat tugas dari dosen tentang Abraham Geiger. Untung saja ada kakak aku yang paham tentang Abraham Geiger, jadi kami tanya aja. Itu ya, boleh dong kalian bertiga ceritain apa itu Abraham Geiger? Iya, boleh kami ceritakan. Oke, jadi Abraham Geiger ini adalah merupakan salah satu orientalis yang berasal dari Jerman. Ia lahir pada tahun 1810 dan merupakan penganut Yahudi yang sangat kuat. Jadi dia ini, Abraham Geiger ini adalah salah satu tokoh reformasi pergerakan baik di daerah Frankfurt maupun Berlin. April 1829, Geiger ini memulai kuliah di University of Heidelberg. Di sana ia banyak belajar seperti ilmu filologi, arkeologi, filsafat dan studi Jadi setelah menjalankan satu semester di pindah ke universitas yang lain, yaitu University of Bonn. Pada tempat tersebut ia bersama rekan-rekannya mengikuti kelompok pemuda Yahudi. Jadi setelah itu ia mempersiapkan daripada kelompok pemuda Yahudi tersebut dan mempersiapkan namanya Robi. Jadi setelah itu terbuktilah bahwasanya kemudian ia masuk dan ditunjuk sebagai Robi di kota di tahun 1830. Robi itu apa sih? Robi itu diibaratkan sebagai seorang guru atau seorang mentor ataupun pemimpin, istilahnya begitulah. Jadi seorang Robi, jadi dia itu menjadi sebagai panutan di kota tersebut. Geiger mempunyai suatu karya yang paling terkenal, yaitu Washad Muhammad Use and Judgment of Religion, yaitu apa yang diambil oleh Nabi Muhammad dari ajaran Yahudi. Geiger dalam isi bukunya tersebut ingin menyampaikan kepada bahwasanya Muhammad mempunyai beberapa kosakata yang diambil dari kitab Yahudi, gitu. Nah, maksud Abraham Geiger itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena di dalam Al-Quran terdapat kombinasi berbagai tradisi, baik Yahudi, Nasrani maupun Jahiliyah. Melainkan Abraham Geiger tersebut mengatakan Al-Quran itu bukanlah wahyu dari Tuhan, akan tetapi merupakan refleksi Nabi Muhammad saja untuk masyarakat Arab pada saat itu.
Ya, jadi setelah itu barulah munculnya teori pengaruh Yahudi terhadap Al-Quran tersebut. Jadi teori ini memiliki argumentasi dasar bahwasanya Al-Quran mengambil beberapa hal, baik itu dari segi kosakata atau ide-ide dan tradisi dari ajaran-ajaran Yahudi itu sendiri. Jadi menurut pendapat mereka bahwasanya agama Islam adalah agama yang dipengaruhi oleh agama Yahudi. Jadi pendapat itu sebenarnya tidak dibenarkan menurut kajian para ahli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sedikit untuk jelasin yang kemarin. Oh, boleh dulu. Terima kasih. Kalian kebawaannya Nanti, mengapa Rahman Geiger berpendapat bahwa Al-Quran itu kombinasi dari berbagai tradisi, sampai-sampai Rahman Geiger mengatakan bahwa agama Islam itu telah dipengaruhi oleh agama Yahudi. Menurut yang saya baca kemarin, yaitu konstruksi pemikiran Abraham Geiger ini tentang Al-Quran dideskripsikan dalam bukunya Judaism and Islam. Pada buku tersebut ia menerangkan bahwa Al-Quran itu telah dipengaruhi oleh agama Yahudi, yaitu agama yang memang dianut oleh Abraham Geiger dalam beberapa aspek. Yang pertama ialah linguistik, keimanan, dan ideologi. Dan terdapat dalam beberapa derivasi itu ada 14. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Ibrani, yang mana 14 tersebut itu seperti Sakinah, Tobut, Furqan, Ma'un, Masani, Makalut, Darasa, Tabut, Jannatul-Ad, Taurat, Jahannam, Tabani, Sak, serta Ahbar. kedua adalah Al-Quran yang dipengaruhi dengan agama Yahudi, yaitu aturan-aturan hukum dan moral dalam pandangan Geiger, dan terdapat berbagai bidang yang diadopsi Nabi Muhammad SAW dari ajaran-ajaran sebelum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu tentang 7 tingkatan surga yang seluruhnya sudah dinamai, ternyata tergantung pula pada kitab Caniga. Nah, yang ketiga adalah kisah-kisah dalam Al-Quran yang kiranya menukil dari agama atau tradisi Yahudi. Antara lain kisah tentang kepemimpinan laki-laki yang mencakup para nabi utusan Allah kepada umatnya. Kisah Nabi Musa, kisah 3 raja yang memiliki kekuasaan tak terbatas, yaitu Raja Talut, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Serta kisah kalangan orang suci yang diutus setelah era Nabi Sulaiman. Lalu bagaimana dengan kritik pandangan Geiger yang memandang bahwa dalam Al-Quran itu terdapat kombinasi berbagai tradisi, baik itu Yunani, Nasrani maupun Jahiliyah? Menurut Fazlur Rahman, bahwa pemikiran Abraham Geiger tentang Al-Quran itu dikategorikan sebagai karya orientalis yang memiliki upaya untuk menunjukkan seberapa terpengaruhnya Al-Quran oleh tradisi atau kebudayaan Yahudi maupun Kristen. Tentu perlu diakui pula bahwa agama Islam hadir tidak dalam ruang yang vakum historis, lantaran telah muncul berbagai tatanan sosial pada masyarakat sebelum Islam. Maka dari itu sangat dimungkinkan terjadi adanya akulturasi bahasa, adat istiadat maupun budaya agama lain dengan ajaran Islam sebagai agama yang hadir setelahnya.
Meskipun demikian, pada intinya realitas ini tidak dapat serta-merta disebut mengubah keautentikan Al-Quran ataupun doktrin-doktrin keislaman. Hal ini lantaran Islam hadir tidak sebagai penentang, melainkan sebagai penyempurna bagi agama-agama lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah, sudah cukup dan sangat membantu atas jawaban dari teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan cukup capek untuk jelaskan kepada kita semua. Maklum, kita ini orang awam. Oh iya, sama-sama. Kita pun juga mengetahui dari bidang ini baru sedikit kita. Gimana kalau nanti saya sama Irma praktek kalian makan bertiga, mumpung kalian bertiga sudah bantu kami bikin tugas. Wah, iya kan. Soalnya saya sudah lapar juga nih. Kalau misalnya makan saya mau satu.